Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan menjelaskan tentang tugas besar dari mata kuliah PKS 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syukriani Rahmati Lasana, NIM 121260052, Prodi Farmasi. Halo, perkenalkan nama saya Ertika Prawica, NIM 121260059 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Notas Jatiningsih dengan NIM 121260063 dari Prodi Farmasi. Pada tugas kali ini, kami membuat program dengan konsep percabangan, perulangan, dan array. Terdapat 3 topik utama yang kami bahas dalam video ini. Di antaranya, yang pertama latar belakang program yang dibuat. Yang kedua, C++ source kode program. Yang ketiga, demo program atau cara menjalankan programnya. Bidang yang kami gunakan pada program kali ini yaitu pada mata kuliah anatomi fisiologi manusia, yaitu sistem kardiovaskular dan flow rate darah. 1. Latar belakang. Flow rate darah. Setiap kali jantung berdetak, ia memompa sejumlah darah ke seluruh tubuh. Pembukaan dan penutupan katup jantung secara sistemik juga membantu peredaran darah. Kecepatan sirkulasi darah tergantung pada beberapa aspek, seperti aktivitas fisik dan kesehatan jantung. Jika kecepatan flow rate darah menyimpang dari normal, kemungkinan terdapat gangguan tubuh yang mendasarinya. Laju aliran atau yang disebut dengan flow rate, darah melintasi suatu pembuluh atau volume darah yang lewat persatuan waktu, berbanding lurus dengan gradien tekanan dan berbanding terbalik dengan resistensi perifer. Flow rate darah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. F sama dengan delta P per R, dengan keterangan F adalah laju aliran darah melalui suatu pembuluh, delta P gradien tekanan, R resistensi pembuluh darah. 2. C++. Baik, di sini kami kelompok 20 akan menjelaskan tentang program yang kami buat tentang flow rate darah. Jadi pada awalnya kita ketikkan seperti biasa dengan menuliskan include IOStream using namespace std int9. Kemudian kita akan mendeklarasikan variabel array dan nilainya. Pada line ke-7, pendeklarasian array nilai sebanyak 3 ruang. Line ke-8, pendeklarasian integer n, kemudian line ke-9, pendeklarasian string yang bernama syarat. Selanjutnya, untuk perulangan do while, untuk penampilan header dahulu sebelum checking kondisi. Di sana terdapat line ke-12, yaitu tentang pendeklarasian perulangan do while dengan cakupan scopes hingga line ke-67. Ditandai dengan adanya kondisi while pada line ini. Selanjutnya, pada perulangan, mengatur agar program dapat diulang kembali saat di akhir program dengan user melakukan penginputan pada line ke-64. Pada line ke-64 ini akan menentukan apakah program akan kembali menjalankan atau diberhentikan. Selanjutnya pada line ke-16, pendeklarasian perulangan for yang di dalamnya terdapat array nilai ke i yang diinisialisasikan dengan nilai 0 agar saat program akan dijalankan kembali, nilai pada array nilai ke i akan terreset. Setelah itu, line ke-20 hingga ke-24 menampilkan kalimat seperti yang tertera pada layar. Line ke-27 hingga 31 adalah skop dari perulangan do while ini.
Perulangan ini berfungsi sebagai pengecekan inputan user valid atau invalid. Di program, hanya menyiapkan untuk kondisi ketika nilai variabel n sama dengan 1 atau 2 atau 3. Selain ini, maka program akan mengulang penginputan untuk variabel n. Line ke-35, 44, dan 53 adalah pendeklarasian percabangan dengan kondisi masing-masing. Artinya, jika nilai n sama dengan 1, maka kondisi yang pertama akan dieksekusi, yaitu dengan rumus array nilai kedua sama dengan array nilai 0 dibagi array nilai ke-1. Jika n sama dengan 2, maka kondisi kedua akan dieksekusi dengan rumus array nilai kedua sama dengan array nilai 0 dikali array nilai ke-1. Jika n sama dengan 3, maka kondisi kedua akan dieksekusi dengan rumus array nilai kedua sama dengan array nilai 0 dibagi array nilai ke-1. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menjalankan program. Berikut ini merupakan tampilan dari program perhitungan flow rate darah. Ada 3 jenis perhitungan. Yang pertama yaitu mencari nilai laju aliran darah melalui pembuluh darah. Yang kedua, mencari nilai gradien tekanan. Dan yang ketiga, mencari nilai resistensi pembuluh darah. Cara penggunaan program ini pertama, user diminta untuk menginput jenis perhitungan yaitu antara 1, 2, atau 3. Kali ini kita coba input nomor 1 yaitu mencari nilai aliran melalui pembuluh darah. Lalu masukkan nilai delta P. Kali ini kita coba input 20. Lalu program meminta user untuk memasukkan nilai R. Kali ini kita coba input 10. Output dari hasil dari inputan di atas menghasilkan nilai F sama dengan 2. Jika ingin melakukan perhitungan lagi, maka user mengetik pada program. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mencari nilai gradien tekanan darah. Pertama, user diminta untuk menginputkan jenis perhitungan yaitu antara 1, 2, atau 3. Maka kita coba untuk menginput angka 2. Setelah itu, program meminta user untuk menginputkan nilai F. Kali ini kita coba input 23. Setelah itu, program meminta untuk menginput nilai R. Kali ini kita coba untuk menginput angka 14. Maka, besar nilai delta P yang dihasilkan merupakan 322. Selanjutnya, apakah akan melakukan perhitungan lagi? Jika iya, maka ketik ya. Pada kali ini, karena program dilanjutkan dengan ya, maka kita akan melanjutkan untuk mencari nilai resistensi pembuluh darah atau R. User akan diminta untuk memilih jenis perhitungan antara 1, 2, atau 3. Karena kita akan mencari resistensi pembuluh darah, maka kita ketik 3. Selanjutnya, program akan meminta user untuk memasukkan nilai dari delta P. Kita misalkan nilainya adalah 40. Kemudian program meminta user untuk memasukkan nilai F, misalnya 2. Maka besar nilai R yang dihasilkan adalah 20. Kemudian user akan diminta untuk menginputkan ya atau tidak. Jika tidak ingin melanjutkan programnya, maka kita ketik tidak. Nah, selanjutnya
Ketika kita mengetik tidak, maka akan memunculkan output terima kasih. Jadi, sekian program yang kami buat untuk program flow rate pembuluh darah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.